Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut keterangan penjelasan di suatu riwayat ya, bahwa beliau Rasul membacakan suatu ayat yang ayat tersebut walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum. Nah, ketika ya hamba-hamba Allah atau orang-orang banyak itu pada menjalankan atau melakukan suatu perbuatan buruk, perbuatan jahat, dan juga ya melakukan suatu perbuatan zalim atau menyakiti atau aniaya ya terhadap dirinya sendiri. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, dan setelah itu mereka itu pada ingat ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, berzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu pula ya selalu memohon ampun, memohon maghfirah terhadap Allah Subhanahu wa taala terhadap semua dosa-dosa yang telah dilakukannya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, maka tidak ada yang bisa mengampuni atau melebur ya terhadap semua dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul katakanlah melakukan suatu perbuatan jahat, melakukan suatu perbuatan yang buruk, perbuatan aniaya, menyakiti diri sendiri dan juga bahkan orang lain. Nah, setelah itu ya yang mereka itu ingat kepada Allah ya, dan juga selalu memohon ampun ya kepada Allah terhadap dosa-dosanya, maka tidak ada yang bisa mengampuni terhadap semua dosa ya kecuali Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusiru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Dan bagi mereka ya yang betul-betul mengetahui ya, paham ya, mengerti, maka setelah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu tidak akan melakukan suatu perbuatan yang buruk, perbuatan jahat, perbuatan yang zalim lagi. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Dan adapun mereka yang selalu mengetahui dan tidak akan melakukan suatu perbuatan buruk, jahat, zalim ya, yang seperti itu, maka akan mendapat balasan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mendapat ampunan ya, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosanya, dan juga wajannatun, akan mendapat suatu balasan yang berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, yang di bawah surganya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengalir ya beberapa macam bengawan atau sungai besar ya, khalidina fiha, dan mereka itu akan hidup selama-lamanya dalam surganya Allah. Wa ni'ma ajrul amilina, dan sebaik-baik daripada balasan ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu ya beramal, dalam tanda kutip beramal soleh. Jadi ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hasan Bisri rahimahullahu taala, di mana beliau Rasul bersabda, dikala Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan iblis laknatullah, diturunkan iblis tersebut ya dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah iblis, kata beliau Rasul dalam suatu hadisnya, setelah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan iblis laknatullah atau alaihi laknah ya, diturunkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala, maka iblis itu matur marang Allah. Kata iblis, aku iblis ya bersumpah ya kepada
Allah biizzatika, demi ya keluhuran engkau, demi kemuliaan engkau ya Allah, ya sesungguhnya aku iblis tidak akan memisahkan terhadap anak cucu Adam hingga ya ruh pisah dari jasadnya, dalam artian iblis itu tetap akan menggoda terhadap semua ibnu Adam, anak cucu Adam, sampai ya kata iblis ruhnya itu ya pisah dari jasadnya ya. Nah itu bersumpahnya iblis ya di hadapan Allah. Iblis itu selalu akan menyesatkan ya, menjerumuskan ya terhadap semua anak cucu Adam sampai kapan ya, sampai ruh tersebut pisah dari jasad. Jadi hingga anak cucu Adam dalam keadaan sakaratul maut sekalipun, berarti ruh kan masih ada dalam jasad, dalam keadaan sakaratul maut, menggoda ya, menggoda anak cucu Adam, menyesatkan ya, supaya mengikuti sebagaimana ajakan, bisikan, rayuan daripada iblis. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu sebagaimana ya, yang disabdakan oleh beliau Rasul. Nah, dijawab oleh Allah. Ya, demi keluhuranku, demi kemuliaanku, demi keagunganku, aku ingsun atau aku Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghalang-halangi pan mana pan goda, pan jerumusna, pan nyesatna, cari istilahnya ya, tidak ala ahjabu ya, atau bata. Jadi singarane tidak akan menghalang-halangi ya, iblis akan menggoda semua anak cucu Adam. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghalang-halangi atau mencegah ya taubatnya hamba Allah ya, hingga dalam keadaan sekarat. Nah, jadi malah digoda di apa mana ayah kowe. Tapi demi keluhuranku, demi keagunganku ya, aku Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menghalang-halangi ya taubatnya hamba-hambaku ya, sampai atau hingga ya dalam keadaan sekarat atau sakaratul maut ya. Maka ya intinya ya, seseorang hamba Allah menurut keterangan yang sudah itu ya, menurut keterangan penjelasan yang telah saya paparkan, keterangan penjelasannya, seseorang hamba Allah yang melakukan taubat ya, sebelum melakukan taubat kepada Allah jangka jarak sehari atau nisfil yaum, setengah hari ya, sebelum mati, maka taubatnya diterima oleh Allah. Itu ada 3 versi, ada 3 macam hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang imam atau sahabat. Nah, yang kedua ya, seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala ya, yang sebelum mati ya, sebelum mati terus bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jangka waktu ya 1 jam ya, satu jam sebelum mati, maka tobatnya diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang riwayat hadis yang ketiga ya, barang siapa hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nafas atau ya betul, sebelum nafas sampai di tenggorokan atau gulu menjing ya, gulu menjing cara bahasa ngetan nona Jawa Timuran, ini gulu menjing. Nah, cara sini tenggorokan, malam yuhurhir fil halqi ya, selagi ya nafas hamba Allah tersebut belum nyampe di gulu menjing atau di tenggorokan, maka taubatnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai nafas di
tenggorokan tahu harus tekan yang tenggorokan jangan lo tobatnya cekik-cekik sih ya cekik atau kadang sakaratul maut ya. Nah akhirnya dijawab oleh Allah apa yang dikatakan oleh ibadah katakan iblis laknatullah atau alaihi laknat ya. Setelah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, iblis matur marang Allah ya, akan selalu ya menggoda ya, mengajak ya semua hamba-hamba Allah atau anak cucu Adam ya akan disesatkan ya. Sampai kapan? Sampai ruh itu pisah dari jasad. Jadi kanan kiri kita itu ada malaikat sohibul yamin dan juga namanya sohibul simal ya, sohibul yamin, sohibul simal. Jadi malaikat yang ditugaskan untuk mencatat segala amal baik dan segala amal buruk yang ada di sebelah kanan kiri kita semua. Yang nama jelasnya yang antara malaikat raqib dan juga malaikat atid ya. Malaikat raqib pencatat amal soleh, amal baik, malaikat atid pencatat amal manusia yang buruk atau termasuk sohibu simal, antara sohibul yamin dan juga sohibu simal. Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berbuat amal baik, satu macam amal kebaikan, maka malaikat sohibul yamin akan mencatat amal kebaikan tersebut 10 ya. Jadi seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang berbuat amal soleh, satu macam kebaikan atau macam amal soleh, maka dicatat oleh sohibul yamin ya, satu amal kebaikan mendapat 10 ya kue ya. Jadi ada 10 derajat ya, 10 tingkatan atau 10 kelipatan ya. Tiap kali seorang hamba Allah atau hamba Allah berbuat satu macam amal kebaikan, maka akan dicatat mendapat balasan atau pahala ya 10 ya. Itu yang mencatat sohibul yamin. Nah, manakala atau apabila atau ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berbuat atau melakukan suatu perbuatan amal buruk ya, amal jahat, bukan nyolong, bukan apa bawis saya bukan sing termasuk tergolong amal-amal buruk, amal-amal jahat, satu macam amal keburukan. Nah akhirnya apa, malaikat sohibul simal akan mencatat ya, mencatat amal buruk tersebut yang dilakukan oleh seorang hamba Allah, maka di stop, diandek karo malaikat sohibul ya yamin. Penyatet sekondisi aja dicatat tuh deh kayak cara kenene ya, sohibul yamine ngandeg aja catat tuh deh engko nunggu sampai ya batas waktu 6 jam atau bahkan 7 jam. Kemudian saya dicatat tulis kayak kowe ya. Kowe sing arane hamba Allah manakala berlaku maksiat, berlaku berbuat dosa, ya orang sekaligus langsung dicatat ya. Pan dicatat, di stop, diandek ya, malaikat sohibul simal penyatet mendingin aja dicatat tulis ayo jalannya malaikat ya yamin ya. Nah nunggu waktu ya, kira-kira ya sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab itu 6 sampai 7 jam ya, 6 jam atau bahkan 7 jam. Nah itu sampai batas waktu 6 atau bahkan 7 jam. Jadi apabila jangka waktu ya 6 jam atau bahkan 7 jam ya, nah setelah waktu yang berlalu 6 bahkan 7 jam terus seorang hamba tersebut ya memohon ampunan kepada Allah, jeluk pangapura marang Allah, merasa dia nyungki nyukas berbuat kayak berbuat dosa, berbuat maksiat ya, barang balik aja rumah terus langsung banyu wudu ya, sholat atau zikir jaluk pangapura marang
marang Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat sohibu simal tidak akan mencatatnya. Yang dicatat bagian iki mau nglakoni maksiat, nglakoni dosa dicatat ya ora dicatat angger batas waktu 6 sampai 7 jam hamba Allah tersebut itu yang memohon ampunan kepada Allah lam yaktub alaihi syai'an, maka sohibul simal akan tidak akan mencatat ya, mencatat apa yang telah dilakukan oleh seorang hamba Allah, perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang jangka waktu 6-7 jam sebelumnya ya. Barang bisa lewat 6 jam, 7 jam, kira-kira waktu samono ya mbuh 3 jam, mbuh 2 jam, mbuh 3 jam. Bahkan batas waktu yang ditetapkan atau paling lama itu antara kisaran 6 sampai 7 jam. Maka seorang hamba tersebut akhirnya sadar ya, selalu ingat kepada Allah, sendirinya itu berlaku atau berbuat maksiat, berbuat dosa, akhirnya fastaghfirullah ya, walam yaktub alaihi syai'an. Nah, setelah hamba Allah tersebut itu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat sohibus simal tidak akan mencatat dalam buku catatan amal sebagai amal buruk atau ditulis setelah berbuat dosa atau berbuat maksiat. Nah, itu. Jadi barang wis berlalu 6 jam bahkan lewat sing 7 jam, wong mau jika berbuat maksiat, berbuat dosa, orang jaluk pangapura marang Allah, tidak membaca istighfar, tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat sohibus simal bikin ditulis nang buku catatan amal buruk ya, si A ya berbuat maksiat atau berbuat dosa atau berbuat satu macam perbuatan maksiat, satu macam perbuatan dosa kan bisa dicatat ya. Oke. Keterangan hadis yang telah disabdakan oleh beliau Rasul, antara tadi ya tugas daripada sohibul yamin dan juga sohibus simal dalam mencatat semua ya amal anak cucu Adam, baik itu amal baik, amal soleh, atau amal buruk, atau amal-amal jahat. Nah, bedanya kalau seseorang hamba Allah berlaku atau beramal-amal soleh, satu macam amal soleh, maka ditulis di buku catatan amal oleh malaikat sohibul yamin ya sampai 10 kelipatan. Satu macam amal kebaikan ditulis menjadi 10 amal kebaikan. Nah, sebaliknya apabila atau ketika seorang hamba Allah, ketika seorang anak cucu Adam melakukan suatu perbuatan maksiat, satu macam perbuatan maksiat, satu macam perbuatan dosa ya, terus mau dicatat oleh malaikat sohibu simal, maka didandek atau di stop ya oleh malaikat sohibul yamin. Tuh di antara aja dicatat tuh di aja buru-buru nunggu waktu ayo we 6 sampai 7 jam ya wanger ke depan sing aran lu waktu antara 6 sampai 7 jam, terus hamba Allah atau anak cucu Adam tersebut itu yang telah melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan dosa, terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat sohibu simal tidak akan mencatatnya dalam buku catatan amal buruk. Nah, sebaliknya ya, kalau seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut itu setelah berlalu 6 bahkan sampai 7 jam kok tidak memohon ampun kepada Allah, nah itu malaikat sohibul simal baru mencatatnya di buku catatan amal buruk, satu macam perbuatan maksiat atau satu macam perbuatan dosa. Itu ada jangka waktu kisaran ya 6 sampai 7 jam. Nah, itu enak ya.
Ya kowe oleh kemurahan sing Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mulane sing kas berbuat maksiat berapa akeh golongan maksiat rasani ya maksiat to. Nah, ya dosa ngrasani sapa bae ngono. Ya sing arane terus suudon ya dosa. Ya haram. Terus apa maning liyane ya mulane alasan isnu kas rasani ya. Langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Njaluk pangapura marang Allah karo njalukna pangapura karo kang sing wong sing dirasani kayak tapi kayane jarang ya. Kas-kasani ya lewat begitu saja lalen. Ya, seseorang yang bertobat atas dosanya, maka orang tersebut itu sebagaimana orang yang tidak mempunyai dosa. Karena dosanya telah dihapus, ya mendapat ampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dosa-dosa tersebut itu sudah terkumpul sampai 5 macam perbuatan dosa. Ana kas nyolong, ana maning kas sing arane rasani, ana maning kas apa macam 5 macam. Ya kowe 5 macam nglakoni perbuatan dosa. Ya berturut-turut ya kowe ya berturut kas nglakoni kiye pindho nglakoni kiye kaya kowe. Ana 5 macam sampai kumpul 5 macam perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Nah setelah melakukan 5 macam perbuatan maksiat, perbuatan dosa, ya maka ya seorang hamba tersebut wa amila hasanatan wahidatan. Orang kas nglakoni ana nyolong, ana kas sing arane ngrasani, ana kas sing arane nyolong nyolong apa bae. Ya 5 macam perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Ana pasaran sing dengan apa wis lah ya kowe ya. Lah para cilik kas nglakoni 5 macam perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Ya sawise kuwe dheweke akhirnya apa? Wa amila ya hasanatan wahidatan. Dheweke akhirnya sing arane apa? Menjalankan atau melakukan amal soleh, berbuat amal soleh, 1 macam amal soleh. Ya, 1 macam amal ya kas berbuat maksiat, berbuat dosa 5 macam perbuatan maksiat, khamsatan minal dzunub. Ya, fa iza jtama'at apa nalikane kumpul ya apa khamsatun ya 5 macam apa minal dzunubi saking pira-pira dosa. Lah sawise berbuat 5 macam apa perbuatan maksiat, perbuatan dosa, nah di akhir kemudiane wa amila hasanatan wahidatan. Terus dheweke ya amal soleh, 1 macam amal soleh, amal baik ya. Kas berbuat 5 macam perbuatan dosa. Nah, terakhir dheweke berbuat amal soleh, 1 macam amal soleh. Nah, 1 macam amal soleh tersebut itu bisa menenggelamkan, bisa mengalahkan ya 5 macam perbuatan maksiat sing wis jalani. Ya, 1 macam amal soleh bahkan dicatat kutibalahu khamsu hasanatin. Ora sing 5 macam perbuatan dosa ora dicatat, ora dicatat buku catatan amal buruk ya. Bahkan terakhirnya dheweke ngamal soleh 1 macam amal soleh, akhirnya sing ditulis ya pahalane amal soleh, sing 1 macam amal kebagusan ditulis nulisnya oli 5 ya. Mau kan nang dhuwur ya keterangan sing wis 1 macam amal kebaikan dicatat mendapat 10 ya. Kowe karena orang diawali perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Makanya ya hamba Allah kas nglakoni perbuatan 5 macam perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Barang terakhir beramal soleh harus dicatat nang buku catatan amale ya kutibalahu khamsu hasanatin. Maka baginya mendapat 5 macam kebaikan. Itu
kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Iblis ya melihat dan juga mendengar hal yang semacam itu. Ya, hamba Allah, anak cucu Adam, singarane amal satu macam amal kebaikan dicatat 10. Oleh 10. Maning anak cucu Adam ya berbuat maksiat, satu macam amal satu macam perbuatan maksiat, satu macam perbuatan dosa pan dicatat maring malaika maring sohibu siman disetop maring sohibu yamin kondina catat tode ya ngono waktu 5 6 atau 7 jam barang wis ngarane waktu lewat kurang lebih 6 sampai 7 jam seorang anak cucu Adam atau hamba Allah tersebut itu memohon ampun kepada Allah, maka tidak dicatat sebagaimana amal buruk ya, lam yaktub alaihi syai'an, malaikat sohibu siman tidak akan mencatat sesuatu apapun dalam buku catatan amal buruknya seorang hamba tersebut. Jadi 5 macam yang dicatat, satu macam amal soleh yang dicatat mendapat 5 macam kebaikan itu untuk menyeimbangkan atau membandingi 5 macam perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang dijalani oleh seorang hamba. Oleh 5 ya, satu macam amal kebaikan ya oleh dicatat maring malaikatul yamin mendapat 5 itu waju ilal khomsu biizai khomsi sayiatin kanggo meneri kanggo ngimbangi bandingi maring 5 macam perbuatan maksiat, 5 macam perbuatan dosa yang telah dijalani oleh seorang hamba Allah yang setelah itu menjalankan melakukan satu amal soleh atau satu amal kebaikan. Nah, iblis mendengar mengetahui mendengar hal yang semacam itu, are fayasifu mongko bengok-bengok atau jerit-jerit ya iblis tersebut ya sekabehane kangerane ingsun iblis ke katakanlah sia-sia kaya kita ora kuasa ora sanggup ya wong secara perbuatan dosa apa baik cukup bisa dilebur dengan satu macam amal kebaikan atau amal soleh. Jari iblis. Setelah iblis tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Nah, di suatu hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Sufyan bin Asal Al-Marodi radhiyallahu taala anhu bahwa beliau Rasul Muhammad SAW itu bersabda ya dari arah barat ya dari arah ujung barat ya ada sebuah pintu ya, jadi nang arah ujung kulon ya itu ada sebuah pintu yang pintu tersebut diciptakan oleh Allah atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pintu tersebut untuk apa ditaubati ya, pintu tobat ya araduhu sabaina sanatan wa arba'ina sanatan. Nah, adapun lebar atau ambane lawang taubat atau pintu taubat tersebut itu ya ambane sing arane sampai 70 ya bahkan 40 ya. Nah, ada kata beliau Rasul ya ada 70 atau juga 40 apa tahun ya ambane 40 tahun pelakon apa dalam artian digawe ada seseorang hamba Allah berjalan kaki siang dan malam tidak berhenti muteri harane ambane lawang tobat 70 tahun awan bengi pelaku mbeke pol mbeke tutup ya digawe ada hamba Allah yang pelaku awan bengi suwene 70 tahun mbeke anjog ya ambane pintu taubat ya lebare pintu tobat yang ada
di maghrib ya, atau mingki balil maghribi, dari ada di tempat ujung barat nanggon kulon ya, ujung kulon karena bisa neko nang kanan bang kulon ya, keterangan ini kok penjelasannya karena matahari kelak ya akan terbit dari ufuk barat ya, melane pintu tobat nang kulon, jadi bertobatlah sebelum matahari terbit dari ufuk barat ya, kowe harus terbit nang ufuk barat ya kiamat toh ya. Jadi semakin segala permohonan tobat, permohonan ampun tidak diterima kalau sudah matahari terbit dari ufuk barat. Nah, ini keterangannya nanti seperti itu. Jadi semenjak pintu tobat itu dijadikan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini ya, sampai nanti ya, jadi pintu tersebut itu ya selalu terbuka maftuhan. Jadi innahu kana lil awwabina ghafura, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap ya mereka hamba Allah yang selalu bertobat ya, selalu bertobat, tapi tobatnya ya tobat sing bener-bener aja tobat tomat ya, tobat apa sambel ya, iku ghafura, betul-betul Allah Subhanahu wa taala itu zat sing akeh olehe paring ngapura atau memberi ampunan terhadap semua hamba-hamba Allah yang selalu bertobat. Jadi orang yang katakan penjelasan dari madhul hadis mau madhul dewe Allah innahu kana lil awwabina ghafura, yaitu keterangan penjelasannya menurut apa yang disampaikan oleh Imam Sa'id bin Al-Musayyab, yaitu menjelaskan bahwa seseorang hamba Allah yang berbuat dosa lalu tobat, barang wis tobat melakukan perbuatan dosa maning ya, kubat maning, terus tobat maning marang Allah. Nah, Allah selalu memberi ampunan. Angger wong kowe bener-bener terus tobat, walaupun pas tobat kumat kayak kowe. Ya tomat toh, ya tobat kumat ya kowe. Nah, di akhir kemudian betul-betul bertobat. Ya innahu kana lil awwabina ghafura, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah terhadap mereka hamba Allah yang bertobat itu selalu memberi ampunan atau zat kang akeh oleh nerima pangapura. Nah wong sing beriman ta ora bolak-balik tomat to. Ya. Arep wong sing bener-bener min akhlakil mukminin. Ya ora bolak-balik tomat, tobat kumat ya wah ya, sampai kapan ya aku nggak tahu kata beliau Imam Hasan Bisri, kecuali min ahlakil mukminin, kecuali ya etika budi pekerti atau akhlak ya daripada orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaane, penggaweane, kesibukane wong-wong kang arif billah we ana 6 perkara. Ya ana 6 macam perkara. Jarene ba'dul hukama, penggaweane ya, kebiasaane ya, sing arane wong-wong sing arif, wong sing makrifat. Ya, kowe ana 6 macam ya sing jeneng penggaweane kebiasaane wong-wong arif billah. Nah 6 macam itu ya apa saja ya 6 macam tersebut sebagaimana dipaparkan oleh ba'dul hukama. Yang pertama hirfatul arif tiada lain idza dzakarallaha iftakhara ya, yang pertama bunga-bunga syukur sapa arif. Jadi penggaweane wong kang al arif, wong kang selalu makrifat. Sing pertama ya ketika seorang arif tersebut banyak berzikir marang Allah, maka yang dirasakan ada pada diri seorang arif tersebut merasa
apa? Yang merasa senang, ya, diliputi dibarengi dengan rasa syukur marang Allah. Alhamdulillah syukur. Ini aku sih katakanlah dibarengi kuat zikir, bisa zikir, ya syukur marang Allah kelawan seneng bunga, ya ora terus sungkan sungkan zikir ya ora, malah seneng zikir. Ya, senengnya zikir mau juga dibarengi karo rasa syukur marang Allah. Oke, Hirfatul Arif sing pertama. Penggaweane wong arif billah sing kedua, manakala sendirinya itu ingat kelingan maring awake dewek. Kelingan maring awake dewek. Berarti ngeling-eling prilakune, perbuatane, ya awake dewek. Deweke akan merasa hina dina, ya merasa hina dina dalam artian merasa prihatin, ya prihatin, ya Allah, iya ya ini buat kabeh, ya wis kamu kabeh wong umure pira, wong umure pirang tahun bae digawe umure 50, umure anjuk 60, umure bisa anjuk 70, kemutan awit dang masa-masa cilike. Ya masih cilik lang dheweke wis mulai emut. Ya, kelas 1, kelas 2 SD wis emut, yang dang kelas 1 ben kaya piye. Yang dang kelas 2 kaya kelas 3 SD iki kemutan, anggere awake dewek, ngeling-eling gelem ngeling-eling maring awake dewek apapun salat dang nyonge iki. Aku berbuat kaya piye. Berbuat maksiat aku nyolong jagung, nyolong timun umpamane ya. Pirang kemutan kabeh. Ya kelingan. Mulane wa idza zakara nafsahu taqara. Ya, manakala sendirinya itu ingat terhadap diri pribadinya sendiri, apa yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri, maka al-arif tersebut akan merasa hina dina. Ya, merasa hina, ya merasa apa itu, ya katakanlah hina dina lah, ya merasakan hina dina. Banyak perbuatan-perbuatan yang terlarang, ya yang dijalani, atau juga umpamanya bisa menimbang-nimbang, bisa membandingkan, bisa mengukur apa atas pribadi dirinya, emut eling maring awake dhewe, bisa nimbang-nimbang antara amal soleh dan amal buruk itu kebanyakan mana. Kayak kowe ya nyongke dipikir-pikir tak eling-eling awit umur samene nganti tua samene, kira-kira ya amal buruk karo amal soleh akeh endi. Ada ya paham. Tapi wong liya ora paham, awake dhewe mesti paham amal buruk karo amal harane soleh akeh endi, wis paham dhewe. Mulane takoro ngemuti ngeling-eling maring apa sing dilakoni maring awake dewek, ya takoro maka akan merasa hina. Ya apa maning angger akeh amal buruke, amal jahate ono luwi-luwi pisan, ya katakanlah luwi prihatin, luwi susah, ya luwi prihatin, luwi susah. Bahkan ada satu keterangan hadis, ya apa yang telah disabdakan oleh beliau Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing artine ngene, ya artinya hadis, ya barang siapa yang usianya sudah mencapai 40 tahun, ya barang siapa yang usianya sudah sampai batas 40 tahun, ya terus ya seseorang yang sudah usianya sampai batas usia kurang lebih 40 tahun tapi amal solehnya, amal baiknya belum bisa melebihi daripada amal buruknya, maka kata beliau Rasul fal yatahajar ilanar, maka lemparkan sajalah ke dalam api neraka. Ya barang siapa yang usianya
umure wis tekan ayo 40 tahun. Tapi amal solehe durung bisa nglewati, durung bisa melebihi, durung bisa ngungkuli maring amal buruk jare Gusti Rasulullah buang pe balang nek rotak maneng neraka. Ya aku cara kasare. Ya, nah itu. Nah, makanya khirfatul arif yang kedua wa idza zakara nafsahu takoro akan merasa susah, merasa hina, merasa prihatin ya itu aja terus uripe leha-lehe senang bunga kayong ya ora mikir apa-apa kayak pengasane ya orang dia dosa kayak apa maning yang salate pimen ya piye kayak kowe salate terpelihara terjaga apa ora kayak ya terutama intinya ke sholat ya inti pokok dari segala amal manusia itu adalah sholat terutama sing kudu dipelihara terutama yang harus dijaga itu adalah sholat yang sehari semalam 5 waktu ya angger sholate terebes ya sekabehane amal liyane kemelu beres ya angger napa ibadah sholate bagus ibadah sholate beres ibadah sholate beres hebat bagus dalam terpelihara terjaga optimal maksimal maka sekabehane amal salehane salat melu bagus melu beres tapi amal aneh ibadah salat ora genah ya walaupun amal soleh pirang-pirang macam-macam dan ini dan itu ya burak rantak ya burak rantak karena apa barometernya sholat berantakan ya liane melu berantakan rusak ya rusak parah ya. Nah 6 macam tersebut baru 2 yang saya paparkan keterangan penjelasannya semoga akan menjadikan tambahnya suatu pemahaman dan juga menjadikan ilmu yang manfaat amin Allahumma amin ya rabbal alamin al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.